Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Septianingsi, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 171 Palembang. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 batch kedua di LPTK YIN Metro Lampung 2024. Nomor PPG saya adalah 16179001369. Nomor NIM saya adalah 24010181111. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja guru di kelas 4 materi contoh perilaku anak soleh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semangat semua ya anak-anak ibu kelas 5. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kita bisa berkumpul lagi di sini di sekolah kita, di kelas kita tercinta untuk melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kevin. Kenapa Kevin? Sakit. Siapa lagi? Orang yang tidak masuk karena sakit kita doakan semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya roh. Marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya dulu. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Kita lanjutkan dengan agar memacu jiwa persatuan dan kesatuan kita bahas ini menyanyi lagu wajib nasional dulu. Ayo Mbak Trisha pimpin dulu, kita nyanyi lagu apa? Ganda Pancasila ya. Silakan Mbak Trisha. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk semangat kalian semua. Semangat, oke. Ibu mau tanya, masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh ngobrol saat jam. Lalu apa lagi? Tidak boleh bermain. Tidak boleh apa? Tidak boleh bermain. Tidak boleh makan di kelas. Yang pasti itu tujuannya agar kelas kita saat belajar menjadi tenang, nyaman dan kondusif. Ada yang masih ingat materi apa kita pelajari minggu lalu? Tentang anak soleh. Iya, pinter. Tentang aku anak soleh. Tentang aku anak soleh. Tentang apa kita belajar? Tentang apa? Oh bagus, tepuk tangan untuk Ayu dan
sifat munafik. Lalu peserta didik mampu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pergi sekolah tadi pamitan salaman kepada orang tua? Wah, semuanya salaman, bagus. Siapa yang tidak pernah siapa yang selalu menjaga kejujuran atau tidak berbohong? Iya. Jadi 3 yang pertanyaan tadi menyangkut pelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perilaku anak soleh. Silakan kalian simak, kalian pelajari, nanti kita akan adakan tanya jawab. Yang pertama, salam. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Iya, menyampaikan salam. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Senang menolong orang lain. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong? Sahabat soleh, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga. Kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya kita harus saling tolong-menolong. Rasulullah memberikan teladan dan contoh buat kita. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Video yang kita tonton tadi, oke, siapa yang kalau orang memberi salam tidak suka menjawabnya? Siapa yang rajin menjawab salam? Oke, siapa yang sering memberi salam? Oke, berarti kalian semua adalah umat Nabi Muhammad yang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, yaitu mengucapkan salam. Artinya semoga keberkahan selalu tercurah kepada kalian. Contohnya apa menolong orang? Saat ada kita melihat kakek-kakek tua di jalan yang tidak ada makanan, kalau kita ada makanan lebih, boleh tidak kita memberinya? Boleh. Itu sudah termasuk menolong atau tidak? Sudah. Di rumah, bagaimana contoh anak soleh saling tolong-menolong di rumah? Membantu orang tua, membantu adik belajar mengerjakan PR, termasuk tolong-menolong atau tidak? Iya. Kalau di masyarakat bagaimana, Nak? Bergotong royong, membersihkan selokan, membersihkan halaman, atau membangun jalan, itu juga termasuk tolong. Yang ketiga adalah menghindari ciri-ciri sifat munafik. Apa tadi yang kita baca, yang kita dengar di video tadi? Ciri-ciri munafik yang pertama apa? Berdusta. Berdusta. Bila berkata ia berdusta. Bila berjanji dia ingkar. Misalnya janjinya untuk pergi ke masjid sebelum maghrib, ternyata dia tidak datang. Itu namanya ingkar janji. Yang ketiga, bila dipercaya dia berkhianat. Maka kita harus menghindari perilaku yang berkaitan dengan ciri-ciri sifat munafik. Tidak boleh bohong, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh berkhianat. Maka yang sudah kita pelajari hari ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus jadi anak yang soleh dengan sering rajin memberi salam, menjawab salam, lalu senang menolong orang lain, dan juga kita harus menjauhi sifat-sifat munafik. Oke, sampai di sini mengerti penjelasan
membagikan lembar permasalahan. Lembar permasalahan ini sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat duduknya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti akan Ibu bagikan lembar permasalahan, yaitu lembar permasalahan yang menjadi pelajaran kita hari ini. Ya, dimana yang berkaitan tentang memberi salam, dengan senang menolong orang lain, lalu dengan menghindari ciri-ciri sifat munafik. Jadi Ibu bagi 3 kelompok. Nanti lembar permasalahan ini berupa gambar. Setiap kelompok akan mendapatkan satu tema, satu subtema, yaitu kelompok 1 mengenai submateri salam, kelompok 2 mengenai submateri senang menolong orang lain, yang ketiga submateri menghindari sifat-sifat munafik. Nanti akan Ibu bagikan lembar permasalahannya. Lembar permasalahan ini berisi dengan gambar-gambar. Gambar-gambar itu adalah ilustrasi masalah yang berkaitan dengan materi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya kalian per kelompok itu kalian buat penjelasan seperti berdasarkan diagram pembelajaran. Kalian buat diagram pembelajaran, misalnya salam. Ada apa saja contohnya? Kalian buat seperti diagram pembelajaran, dibuat seperti pohon, di atasnya tema, di bawahnya buat contohnya. Yaitu contohnya adalah penjelasan dari gambar-gambar yang akan Ibu bagikan. Mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu bagikan ya lembar masalahnya. Kelompok 1 mengenai salam. Nih gambarnya. Nih ya, kelompok 1. Kelompok 2 senang menolong orang lain. Silakan berdiskusi. Kelompok ketiga ciri-ciri sifat munafik. Nah, nanti Ibu berikan lembar kertas kosong untuk kalian membuat diagram contohnya itu tadi. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian buat diagram permasalahannya masing-masing, dan nanti kita akan presentasikan ke depan. Sekarang silakan kalian berdiskusi secara kelompok. Semuanya ikut aktif terlibat untuk dalam pembelajaran ini. Silakan berdiskusi. Semuanya harus aktif terlibat ya nak. Ibu akan menilai prosesnya. Ibu tidak hanya menilai hasil diskusinya, tetapi proses pembelajarannya. Kalian harus aktif terlibat dalam pembelajaran ini. Nah, udah sah. Oke, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian menurut submaterinya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan.
sama soleh ya. Salam kepada orang tua syarat. Oh, coba ibu lihat. Nah, ini diagram permasalahannya yang sudah mereka buat. Ini diagram permasalahan kelompok 1. Silakan dijelaskan, Nak. Ayo. Oh iya, gambar yang sedang ada anak yang sedang menyalami orang tuanya saat berpamitan ke sekolah. Yang kedua, ya benar. Yang ketiga, ya terus. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Tidak. Ada yang mau bertanya dengan kelompok 1, kelompok 2? Oh, kelompok 2, iya, siapa namanya? Ayu, silakan Yu. Mengapa saat bersalaman dengan orang tua kita berpamitan harus mencium tangan orang tua? Nah, mengapa saat bersalaman dengan orang tua? Kenapa ya? Kenapa kita harus mencium tangan kedua orang tua? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, silakan dijawab, Nak. Kita harus mengucapkan salam dan berpamitan kepada orang tua sebelum menjalankan sekolah kita pergi kemana saja. Oh, Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita harus berpamitan dan mencium tangan orang tua karena ridho Allah. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Silakan tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Sekarang melanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok Akila, Ayu, dan teman-teman. Sambil istilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama materi akhlak soleh senang menolong orang lain. Menolong korban bencana banjir. Yang kedua menolong teman yang jatuh. Dan yang terakhir menolong teman dalam melatih belajar. Iya, itu gambarnya sudah sesuai dengan ini. Yang pertama, menolong teman yang sedang terjatuh. Lalu gambar kedua, ada banyak orang yang sedang berada di posko banjir dan menolong korban banjir. Yang ketiga apa itu? Menolong teman yang dalam proses pembelajaran yang tidak dimengerti. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak ada? Ada kelompok 3? Oke, silakan bertanya kelompok 3. Silakan Zaki. Apa yang harus kita lakukan jika teman yang selalu mengejek kita ingin meminta tolong? Pinjam pensil padahal kita suka mengejek. Oh, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang sering mengejek lalu mau meminjam pensil, mau minta tolong minjam pensil? Apa yang kita lakukan? Silakan jawab kelompok 2. Kita tetap harus menolongnya karena jangan membalas sikap jelek dengan cara balas. Jangan menolong orang kita akan mendapat pahala dari Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi walaupun orang tadi suka mengejek, kita tetap harus menolongnya. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Tidak, semua sudah mengerti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai karena akan dulu memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Oke. Nama saya Zaki. Nama saya Fajar. Hah? Nama saya Tika. Nama saya Nasma. Nama saya Tia. Oke.
3. Berkhianat. Khianat mungkin yang paling berat kelasnya adalah khianat. Bila dipercaya dia khianat. Oke. Sampai di sini, ada lagi mau nambahkan? Ada. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan, Kenapa kita harus menghindari ciri-ciri? Mengapa kita harus menghindari ciri-ciri munafik? Sebagai anak soleh kita harus menghindari perilaku berbohong yang termasuk dari ciri-ciri sifat munafik, dan kita harus berkata sesuai dengan kebenarannya. Maka dengan bersifat jujur, maka kita dapat memiliki banyak teman dan dibenci orang lain. Oke, tepuk tangan. Jadi kenapa kita harus menghindari sifat munafik? Karena itu adalah perilaku anak soleh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 duduk di kursinya kembali. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Dengan diskusi ini, apakah kalian sudah mengerti? Sudah mengerti. Ibu ada suatu kuis. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ini adalah pertanyaan rebutan. Kuisnya adalah pertanyaan rebutan. Oh, sebentar. Ini pertanyaan pertama. Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Oke, silakan angkat tangan yang mau menjawab. Oke, Ayu. Aku anak soleh. Hukum mengucapkan salam ketika masuk rumah adalah apa, Ayu? Sunnah. Kita lihat jawabannya benar atau tidak. Oke, jawabannya benar. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Ayo, yang lain. Siapa? Oh iya, siapa itu? Seperti ini. Zaki. Apa jawab dulu? Pertanyaannya, baca dulu pertanyaannya. Lafaz salam yang lengkap adalah B. Apa? B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat jawabannya. Yang ketiga ya, B. Oke. Yang ketiga, siapa lagi? Batisya. Apa jawabannya, Batisya? Mengucapkan salam ketika berjumpa dengan siapa? Diam. Dengan siapa? Ada yang bisa jawab? Ya? Siapa? D. Apa jawabannya? D. Apa dia itu? Sesama muslim. Sesama muslim. Kita lihat. Oke, benar. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau jawab? Dalam Islam, tolong menolong disebut apa? Ayo. Jawabannya, teman-temannya benar atau tidak? Iya. Pura-pura, katanya benar. Jawabannya, benar atau tidak? Oke, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah berpartisipasi menjawab kuis. Tadi ada beberapa pertanyaan yang banyak kelompok kelompok 1 dan 3 yang jawab. Kelompok 2 tadi banyak yang depan aja yang jawab. Kita ambil kesimpulan lagi. Jadi apa kesimpulannya? Kita sebagai anak soleh harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, sering atau rajin mengucapkan salam. Yang kedua apa? Senang menolong orang lain. Yang ketiga apa? Menghindari ciri-ciri sifat munafik. Ketika kita bertemu dengan orang, maka ada baiknya kita mengucapkan salam. Berpamitan kepada orang tua, mengucapkan salam. Coba ibu mau tanya, di sini siapa yang bisa menyimpulkan
tiga sifat tadi? Karena tiga sifat itu adalah termasuk contoh perilaku anak soleh. Kalau ketemu orang